bahwa orang-orang Wahabi ini tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti setiap amalan, setiap amaliyah yang dilakukan oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan Rasulullah, maka mereka mengharamkannya. Sekali lagi, ini membuktikan setiap amalan yang kita lakukan berkaitan dengan kecintaan terhadap Rasulullah, ini diharamkan oleh orang Wahabi. Satu contoh ini, melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke makam Rasulullah, katanya haram. Perjalanan yang maksiat tidak boleh menjamak, mengqashar salat dalam perjalanan itu. Melakukan peringatan Maulid Nabi juga diharamkan, tapi mereka memperingati hari lahirnya dan wafatnya Syekh, kata mereka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi memperingati lahirnya Nabi diharamkan. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Allah menciptakan kemampuan pada diri kita untuk melaksanakan amal kebaikan, amal soleh, yaitu berupa menghadiri majelis ilmiddin.
Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa tetap hadir dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada makhluk yang paling mulia secara mutlak, yang menjadi imamul anbiya wal mursalin, yang menjadi sayyidu waladi bani Adam pada hari kiamat nanti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran surat An-Nisa ayat 64. Al-Quran surat An-Nisa ayat 64. Mari kita memulainya dengan tidak lupa menghadirkan niat dalam hati, kita ngaji lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَمَا أَرْسَلْنَا min rasulin, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati biiznillah. Walau annahum izzalamu, sesungguhnya jikalau mereka ketika melakukan perbuatan zalim terhadap diri mereka, artinya mereka berbuat maksiat kepada diri mereka sendiri, ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu, kepada Nabi Muhammad, fastaghfarullaha, lalu memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Hadirin hadirat yang berbahagia, ayat ini adalah salah satu dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bolehnya berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bagi umat Islam, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat kita inginkan, sesuatu yang sangat kita rindukan. Bisa berziarah ke makam Rasulullah, makhluk yang termulia, adalah merupakan kenikmatan bagi seorang muslim. Sehingga kita, setiap mukmin, setiap muslim memiliki harapan, memiliki tujuan, kita memiliki cita-cita untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim akan seperti itu. Bagaimana kita bisa berziarah, kita bisa pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian kita
berziarah di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mengumpulkan bekal untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak keutamaan, banyak fadilah yang didapatkan oleh seseorang yang berziarah ke makam Rasulullah. Selain bahwa kita memang mencintai Rasulullah sebagai seorang muslim, sehingga rindu untuk bisa berziarah ke makamnya, selain itu kita juga akan mendapatkan fadilah berupa syafaat jika kita berziarah kepadanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Artinya orang yang berziarah ke makam Rasulullah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Dan kita sebagai orang yang banyak melakukan dosa dalam kehidupan dunia ini, tentu yang kita harapkan di akhirat adalah syafaat. Syafaat seperti yang sudah kita jelaskan, artinya kita sebagai seorang yang pendosa di akhirat berhak mendapatkan azab, kita membutuhkan nabi yang akan memintakan ampunan kepada Allah untuk kita, yang akan meminta digugurkannya azab bagi kita nanti di akhirat. Itu yang diharapkan oleh kita semuanya. Nah, untuk memastikan itu bahwa kita mendapatkan syafaat Nabi, Nabi sudah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka dia pasti akan mendapatkan syafaatku. Karena itulah maka kita umat Islam berusaha dengan keras untuk bisa mendapatkan syafaat itu dengan cara adalah berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang sudah berziarah, dia akan ingin untuk berziarah kembali. Bagi orang yang belum untuk berziarah, bersegera untuk mengumpulkan bekal, uangnya ditabung untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini merupakan kenikmatan yang luar biasa untuk bisa berziarah ke makam beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berziarah ke makam Rasulullah itu diperbolehkan, bahkan disunnahkan, baik dengan melakukan perjalanan jauh atau tanpa melakukan perjalanan jauh. Artinya orang penduduk Madinah yang bermukim di Madinah, dia tanpa melakukan perjalanan jauh kemudian dia berziarah ke makam Rasulullah, maka itu boleh, disunnahkan. Demikian juga orang yang tinggal jauh dari Al-Madinah Al-Munawwarah seperti kita yang tinggal di Indonesia misalnya, kemudian secara khusus kita melakukan perjalanan jauh dari sini menuju Madinah dengan satu tujuan, berziarah ke makam Rasulullah, maka itu hukumnya boleh dan bahkan disunnahkan. Itu dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan orang Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, pengikut Ibnu Taimiyah Al-Harrani, mereka mengharamkan seorang muslim melakukan perjalanan jauh, safar untuk berziarah ke makam Rasulullah. Menurut mereka ziarah boleh, tetapi
tidak dengan melakukan perjalanan jauh. Kalau tujuan kita dari Indonesia itu adalah dalam hati kita menuju makam Nabi, itu nggak boleh kata orang Wahabi. Tetapi yang boleh itu kata mereka, ya kita menuju ke Masjid Nabawi, berkunjung di Masjid Nabawi, nanti mampir ke makam Rasulullah. Kalau mampir saja boleh, tapi kalau kita secara khusus ingin berziarah ke makam Nabi, kata mereka itu tidak diperbolehkan, perjalanan yang haram. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, pemimpin dari kelompok Wahabi ini, tidak boleh mengqashar menjamak sholat kalau kita melakukan perjalanan menuju makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini adalah salah satu bentuk yang membuktikan sekali lagi bahwa orang-orang Wahabi ini tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti setiap amalan, setiap amaliyah yang dilakukan oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan Rasulullah, maka mereka mengharamkannya. Sekali lagi, ini membuktikan setiap amalan yang kita lakukan berkaitan dengan kecintaan terhadap Rasulullah, ini diharamkan oleh orang Wahabi. Satu contoh ini, melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke makam Rasulullah, katanya haram. Perjalanan yang maksiat tidak boleh menjamak, mengqashar sholat dalam perjalanan itu. Melakukan peringatan Maulid Nabi juga diharamkan. Tapi mereka memperingati hari lahirnya dan wafatnya Syekh, kata mereka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi memperingati lahirnya Nabi diharamkan, dibid'ah sesatkan oleh mereka. Membaca sholawat dengan suara keras, kalau di sini pujian setelah azan, katanya juga haram, bid'ah. Membaca sholawat setelah azan dibilang mereka sebagai bid'ah yang sesat. Bertawassul dengan Nabi katanya haram, syirik. Bertabarruk dengan Nabi, dengan asar peninggalan Rasulullah, katanya juga syirik. Beristighatsah dengan Nabi, katanya juga syirik. Ini bagaimana ini mereka itu? Semua amalan yang berkaitan dengan cinta Rasulullah mereka haramkan. Apakah mereka tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara apa yang dilakukan oleh umat Islam bukan hanya menunjukkan kecintaannya terhadap Rasulullah, tetapi juga memiliki dasar, memiliki dalil-dalil yang sangat kuat yang telah kita jelaskan dalam majelis ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kelompok ini patut untuk kita waspadai. Mereka tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka pernah akan memindahkan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke tempat lain, karena mereka menganggap bahwa makam Rasulullah itu menjadi tempat kesyirikan. Karena umat Islam bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dengan Nabi di makam itu. Seandainya tidak mendapatkan protes dari umat Islam sedunia, mereka akan melakukan itu. Sebuah perbuatan yang luar biasa buruknya, yang tidak memiliki adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain tadi ditunjukkan oleh hadis yang kita baca tadi, man zara qabri wajabat lahu syafaati, juga ditunjukkan oleh ayat yang sedang kita bahas ini. Dalam ayat ini disebutkan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu
lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya mereka ketika mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, artinya mereka berbuat dosa, berbuat zalim, karena perbuatan maksiat adalah perbuatan zalim, perbuatan zulm, dan akbaru az-zulumat, kezaliman yang paling besar adalah kufur. Ketika seseorang melakukan maksiat, artinya dia berbuat zalim. Dikatakan di dalam ayat ini, ketika mereka umat Islam, mereka melakukan dosa, mereka berbuat maksiat-maksiat, mereka berbuat kezaliman-kezaliman, ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Mereka datang kepadamu. Di sini tidak ada pengkhususan apakah ketika Nabi masih hidup atau ketika Rasulullah sudah wafat. Tidak ada pengkhususan. Ini ayat Al-Quran yang berlaku juga sepanjang masa. Para ulama mengatakan di sini tidak khusus untuk zaman ketika Rasulullah masih hidup. Ketika mereka para pendosa, para pelaku dosa itu, mereka setelah melakukan dosa-dosanya, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Datang kepadamu tidak, ini secara umum, baik dengan melakukan perjalanan atau tidak dengan melakukan perjalanan jauh. Yang pasti di sini mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Fastaghfirullah, kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah meminta ampunan untuk mereka. Lawajadullaha tawwabar rahima, maka mereka akan menemui Allah, artinya Allah artinya akan mengampuni dosa-dosa mereka. Itu artinya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu fadilah yang ditunjukkan oleh ayat ini tentang orang yang berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa apabila kita orang yang banyak melakukan dosa, kemudian kita berziarah ke makam Rasulullah, kita datang kepada Rasulullah, di sana kita meminta ampunan kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Maka di sini nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meminta ampunan untuk kita, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita jika kita melakukan amaliyah tersebut. Nah, maka ayat ini sangat jelas, sangat terang menjelaskan kepada kita bahwasanya berziarah ke makam Rasulullah adalah sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan para ulama mengatakan mustahab, sesuatu yang disunnahkan seseorang berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu sangat bertentangan dengan keyakinan dari orang-orang Wahabi. Dahulu umat Islam berziarah ke makam Rasulullah sebelum Hijaz, sebelum Makkah dan Madinah dikuasai oleh rezim rezim Wahabi pada masa sekarang. Ketika itu umat Islam berziarah ke makam Rasulullah dengan sangat leluasa. Mereka bisa berziarah dengan berlama-lama di sana, dengan membaca Al-Quran, dengan bertawassul, tabarruk, istighasah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dahulu, tetapi ketika Al-Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah kemudian dikuasai oleh kelompok Wahabi ini sampai dengan masa sekarang, maka umat Islam tidak lagi memiliki kebebasan untuk bisa berziarah dengan bertawassul, tabarruk dan istighasah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saat ini kita apabila berziarah diperbolehkan, tetapi mereka hanya boleh untuk mengucapkan salam saja kepada Nabi. Menurut orang Wahabi, kalau kita berziarah cukup kita berjalan, kemudian ketika sampai di makam Nabi cukup mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Cukup itu saja. Itu ya kita lakukan, tidak diragukan kita melakukan itu. Kita membaca salam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagi mereka orang Wahabi cukup begitu, setelah itu suruh pergi secepatnya. Jangan berdiri berhenti dengan berdiri di situ nggak boleh, apalagi duduk. Nah, berdiri kemudian berhenti menghadap makam Nabi itu saja dilarang. Apalagi sampai mengangkat tangan. Kalau sampai mengangkat tangan berdoa, maka itu nanti akan diusir oleh mereka. Karena makam Nabi dijaga oleh tentara, oleh polisi, bahkan ada tim, menurut mereka tim nahi mungkar itu yang berjaga di situ. Kalau lihat orang mengangkat tangan di dekat makam Rasulullah, langsung segera diusir untuk pergi. Itu karena mereka orang-orang Wahabi itu mengharamkan tabarruk, tawassul dan istighosah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bolehnya kita berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah ada hadis yang secara jelas menganjurkan kita berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keutamaan dan fadilah yang sudah disampaikan bagi orang yang melakukannya. Lalu kenapa orang Wahabi itu bisa mengharamkan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Permasalahannya adalah mereka laki-laki memahami sebuah hadis dengan salah. Mereka tidak paham hadis. Mereka membaca satu hadis, kemudian tidak membaca hadis yang lainnya. Akibatnya mereka mempertentangkan hadis dengan ayat, hadis dengan hadis. Karena pemahaman yang buruk, karena pemahaman yang keliru menjadikan mereka memiliki keyakinan yang buruk pula seperti ini. Nah, hadis yang dipahami oleh mereka dengan pemahaman yang salah adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajida. La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida, masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajida, masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Menurut mereka hadis ini maknanya dimaknai secara harfiah, kemudian tanpa memandang yang lain dan dengan pemahaman yang menyimpang. Mereka mengatakan la tushaddur rihal, tidak boleh dilakukan perjalanan yang jauh kecuali pada 3 masjid, yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Berdasarkan hadis ini, kemudian mereka secara mutlak mengatakan nggak boleh seseorang melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 tempat ini saja, yaitu ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, dan ke Masjidil Aqsa. Itu boleh. Kalau kepada selain ini melakukan perjalanan jauh selain ketiga tempat ini, maka itu hukumnya adalah haram, nggak boleh berdasarkan hadis la tushaddur rihal ini.
Kemudian kita tanya kepada mereka, bagaimana jika seseorang pergi ke Amerika untuk bisnis? Boleh enggak? Mereka sering ke sana masalahnya. Orang Saudi ini banyak yang sering ke sana. Jika mereka melakukan perjalanan jauh untuk bisnis ke Amerika, mau jalan-jalan ke London, mau jalan-jalan ke Paris, boleh apa enggak? Jika mereka konsisten dengan ini, semestinya mereka akan mengharamkannya. Enggak boleh. Bepergian yang jauh itu bolehnya hanya ketika masjid ini saja, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Selain itu, mau jalan-jalan untuk rekreasi, untuk tanazzuh, atau mau bisnis di tempat yang jauh, melakukan perjalanan ke sana, maka seharusnya mereka juga mengharamkannya. Lalu kenapa hanya perjalanan ke makam Nabi saja yang diharamkan, sementara perjalanan jauh untuk bisnis diperbolehkan, perjalanan jauh untuk rekreasi di London, di Paris, di Bali diperbolehkan, tapi perjalanan jauh menuju makam Nabi kok diharamkan? Ini bagaimana mereka ini? Nah, laki-laki itu membuktikan bahwa mereka itu tidak mencintai Rasulullah. Mereka adalah musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga melakukan perjalanan ke makam Nabi itu diharamkan. Perjalanan ke tempat yang lain meskipun jauh, meskipun hanya sekedar untuk jalan-jalan, menghabiskan uang, itu saja diperbolehkan oleh mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini adalah karena mereka mengikuti Ibnu Taimiyah. Fanatis buta terhadap Ibnu Taimiyah ini yang menjadikan mereka terperosok kepada pemahaman yang sangat buruk ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini sebenarnya itu berbicara tentang melakukan perjalanan jauh untuk melakukan sholat. Jadi konteks hadis ini adalah berbicara tentang melakukan perjalanan jauh ke masjid untuk sholat. Sekali lagi apa? Konteks pembicaraan dari hadis ini adalah berbicara tentang melakukan perjalanan jauh ke suatu masjid untuk sholat. Itu yang harus dipahami. Itu yang harus dipahami. Bahwasanya tidak seyogyanya seseorang itu melakukan perjalanan jauh ke suatu masjid untuk sholat kecuali pada 3 masjid ini. Kalau kamu mau melakukan perjalanan jauh ke masjid untuk sholat, hendaknya tidak dilakukan kecuali ketiga masjid ini. Saya mau sholat di Masjid Istiqlal Jakarta, mau sholat di sana. Boleh apa tidak? Boleh, tetapi kalau kamu hendaknya tidak dilakukan jika tujuannya untuk sholat. Kenapa? Karena pahalanya sama saja. Kamu mau sholat di Pare, ya pahalanya sama dengan sholat di Masjid Istiqlal. Kamu mau sholat di Masjid Agung An-Nur, sama pahalanya dengan sholat di Masjid Ampel, sama pahalanya dengan sholat di Masjid Akbar Surabaya, sama dengan pahalanya sholat di kampung kita, nggak ada bedanya. Kenapa? Kalau tujuannya untuk sholat jauh-jauh ke sana, bisa-bisa habis waktunya untuk perjalanan ke sana. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi konteks pembicaraannya itu tidak seyuknya, itu pun tidak apa? Tidak haram. Tetapi tidak seyogyanya orang itu kalau mau melakukan, mau sholat atau mau pergi ke masjid untuk sholat, tidak seyogyanya kecuali ketiga masjid ini. Kalau kita tujuannya untuk sholat,
pergi ke masjid, maka yang harus diusahakan adalah pergi ke 3 masjid ini. Kenapa? Karena 3 masjid ini memiliki keutamaan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Kita kalau sholat di Masjidil Haram itu berbeda pahalanya dengan apabila kita sholat di masjid di kampung kita. Beda, jauh bedanya. Kita sholat di Masjid An-Nur Pare misalnya, maka itu berbeda apabila kita sholat di Masjid Nabawi. Pahalanya beda, jauh lebih tinggi sholat di Masjid Nabawi. Kalau kita misalnya sholat di Masjid Ampel Surabaya, maka itu pahalanya masih kalah jauh dibandingkan dengan apabila kita sholat di Masjidil Aqsa. Maka kalau tujuannya adalah untuk sholat, hendaknya dilakukan perjalanan jauh ke sana, nggak masalah. Tetapi jika tujuannya untuk melakukan sholat ke suatu masjid, ke selain 3 itu hendaknya tidak dilakukan. Tetapi meskipun misalnya dilakukan juga tidak masalah. Apalagi sebagian kita ingin lihat Masjid Istiqlal itu seperti apa, besarnya kayak apa, keindahannya seperti apa. Oh, di Bogor ada Masjid Kubah Emas, kayak apa sih? Jalan-jalan ke sana, boleh apa enggak? Ya boleh. Jangankan ke masjid, kamu mau ke pantai aja boleh. Melakukan perjalanan ke sana untuk tadabbur, tapi untuk berpikir tentang makhluk Allah, itu saja boleh. Apalagi perjalanan jauh menuju ke suatu masjid, ya boleh. Tetapi kalau tujuannya untuk bisa mendapatkan lipatan pahala dari sholat yang dilakukannya, maka yang seyogyanya tidak dilakukan itu, karena di mana saja, sholat di masjid mana saja, itu pahalanya sama. Berbeda dengan apabila kita sholat di 3 masjid ini, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Begitu sangat besar, dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Kita bisa sholat di Masjidil Haram, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di sana. Maka pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Pahalanya, ya, pahalanya sangat besar jika dilakukan di sana. Maka umat Islam pasti pingin untuk bisa sholat di sana, di Masjidil Haram. Yang ada Ka'bahnya di sana itu Masjidil Haram. Kalau kita sholat di sana, dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Sedangkan apabila kita sholat di Masjid Nabawi, di Al-Madinah Al-Munawwarah, Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, sedangkan Masjid Nabawi di Al-Madinah Al-Munawwarah, kita sholat di sana, maka pahalanya dilipat gandakan sampai 1.000 kali lipat. Maka kita kejar keutamaan itu. Sholat di sana sebanding pahalanya dengan berapa? 1.000 kali lipat. Sedangkan sholat di Masjidil Aqsa di Palestina, itu pahalanya dilipat gandakan sampai 500 kali lipat. Maka seyogyanya kalau tujuannya itu untuk sholat di suatu masjid, maka yang dituju adalah 3 masjid ini. Karena selain yang 3 masjid ini, pahala sholat di sana itu sama, artinya tidak ada pelipat gandaan pahala. Yang ada pelipatan pahala itu di 3 masjid ini saja. Selainnya enggak, sama saja kalau orang sholat itu. Meskipun itu masjidnya besar atau kecil, meskipun itu masjidnya mewah atau tidak, meskipun masjidnya itu indah atau tidak indah, maka pahalanya sama sholat di sana selain pada 3 masjid ini.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu yang dipahami oleh orang yang paham. Tetapi orang-orang Wahabi tidak bisa memahami hadis itu. Padahal hadis itu sebenarnya sudah ditafsirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Sudah ditafsirkan dalam hadis yang lain. Dan para ulama seperti Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan wa khairu ma fassartahu bil warid, wa khairu ma fassartahu bil waridi. Sebaik-baik apa yang kamu tafsirkan itu adalah yang kamu tafsirkan dengan yang warid. Ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, hadis ditafsirkan dengan hadis. Ini adalah sebaik-baik penafsiran yang itu karena akan benar penafsirannya. Nah, Rasulullah menafsirkan hadisnya sendiri. Rasulullah menafsirkan dawuh beliau sendiri dalam hadis yang lain. Kalau dalam riwayat yang tadi itu disebutkan la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, masjidi hadza wa masjidil harami wa masjidil aqsa. Dalam riwayat yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la yambaghi, Rasulullah bersabda la yambaghi, tidak seyogianya lil matiyyi an tushadda rihaluhu ila masjidin yubtagha fihi shalah. Nah, ini ada penafsiran seperti ini. Yubtagha fihi shalah. Tidak seyogianya seseorang melakukan perjalanan jauh untuk ke suatu masjid, ila masjidin, ini penjelasan Nabi, ila masjidin, ke suatu masjid, yubtagha fihi shalah, untuk melaksanakan salat di situ, ghairal masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi hadza, selain pada masjidil haram, masjidil aqsa, dan masjidku ini, Masjid Nabawi. Nah, hadis ini dinilai sebagai hadis hasan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan apa? Rasulullah mengatakan la yambaghi lil matiyyi an tushadda rihaluhu ila masjidin. Kata-kata ini yang digarisbawahi, ila masjidin yubtagha fihi shalah, yubtagha fihi shalah, ke suatu masjid untuk dia melakukan salat di situ, ghairal masjidil harami wal masjidil aqsa wa masjidi hadza. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa orang Wahabi enggak membaca hadis ini? Atau mereka pura-pura tidak tahu tentang hadis ini? Nah, karena keyakinannya yang buruk terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang Wahabi, mereka memang nggak tahu ada hadis, karena mereka memang nggak hafal hadis, Mereka bisanya apa? Yang masa sekarang ini buka Maktabah Syamilah atau buka Google. Kemudian dia mengaku saya sudah membaca ribuan kitab hadis, tidak menemukan satu hadis pun. Seperti yang terjadi belakangan ini, sekian ribu kitab hadis sudah saya buka, nggak ada hadis tentang doa iftitah inni wajjahtu wajhiyya. Ternyata ada di Sahih Bukhari. Dia kok nggak tahu, katanya ribuan kitab hadis sudah dibuka. Lah yang dibuka itu Maktabah Syamilah, membuat kuncinya, nulisnya keliru, makanya ya nggak muncul. Karena dalam Maktabah Syamilah itu terkadang kita tulis kata kunci ini, ternyata nggak muncul. Namanya juga alat. Nah, berbeda dengan orang yang sudah hafal. Para ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka yang hafal ratusan ribu hadis matnan wa sanadan,
Mereka yang bisa dijadikan sebagai pedoman, bukan bukan sekedar membaca kitab. Membaca kitab bisa terlewat. Membaca kitab itu bisa seseorang itu bisa salah paham dan seterusnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang hadis ini nggak tahu, mereka tahu apa enggak hadis ini? Bisa jadi mereka memang nggak tahu karena fanatiknya, atau karena mereka sebenarnya tahu tetapi karena fanatismenya terhadap Ibnu Taimiyah. Dulu Ibnu Taimiyah nggak tahu hadis ini, mungkin ini kan semua mungkin. Dulu mungkin Ibnu Taimiyah nggak tahu, kemudian Wahabi sekarang fanatik terhadap Ibnu Taimiyah. Setelah tahu, mereka pun pura-pura nggak tahu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi mereka tahu tentang hadis ini, tetapi mereka pura-pura tidak tahu. Dan bisa jadi juga mereka memang nggak tahu. Sehingga karena sudah menutup mata dengan satu buah hadis tanpa melihat kepada hadis-hadis yang lain. Padahal hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sebagai hadis hasan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Atau mungkin mereka berpedoman kepada perkataan Nasiruddin Al-Albani yang mereka anggap sebagai ulama ahlul hadis, tetapi tidak hafal 10 hadis beserta sanadnya, tapi sudah mengaku sebagai ahlul hadis. Dia mendhaifkan hadis-hadis sahih dan mensahihkan hadis-hadis dhaif. Kita katakan setelah Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Amirul Mukminin dalam hadis, beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan, maka pendapat Nasiruddin Al-Albani menjadi pendapat yang sampah, yang tidak bisa dipakai sama sekali, yang hendaknya dibuang jauh-jauh. Karena di mana kedudukan Nasiruddin Al-Albani dibandingkan dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang beliau dalam hadis mencapai derajat Al-Hafidh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu saja, artinya bukan hanya hadis ini saja yang menjelaskan tentang bolehnya seseorang berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan perjalanan yang jauh. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan tentang kisah Bilal bin Rabah. Tentang kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini ketika Rasulullah wafat, beliau kemudian pergi dan tinggal di Syam. Beliau pergi dan tinggal di Syam, berdakwah di sana. Ini Bilal ini muadzinu Rasulillah, muadzinnya Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, tukang azan selain Abdullah ibnu Ummi Maktum. Rasulullah memiliki 2 tukang azan. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibn Ummi Maktum. Mereka bergantian kalau subuh itu ada 2 azan, yang satu dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang kedua itu dikumandangkan oleh sahabat Bilal ibn Rabah. Maka Bilal ibn Rabah ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian beliau tinggal di daerah Syam. Syam itu ya daerah, kalau sekarang Syam itu daerah Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, bagian kecil dari Irak dan Mesir, itu ada sebagian kecil masuk dalam dataran Syam. Beliau tinggal di sana. Setelah beberapa saat beliau berada di Syam, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
itu menyatakan kerinduannya kepada Bilal bin Rabah. Ma hadhil jafwah, artinya Rasulullah rindu dengan Bilal bin Rabah karena dia sudah tinggal jauh dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Syam ke Madinah itu jauh, perjalanan yang jauh, bukan dekat. Bukan perjalanan yang dekat. Maka kemudian dalam riwayat ini Bilal ibn Rabah ini begitu bangun dari tidurnya, kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau langsung mengambil kendaraannya, tunggangan binatang tunggangannya, kemudian dia langsung dia berangkat menuju Madinah, menempuh perjalanan yang jauh menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan yang jauh dilakukan oleh Bilal bin Rabah untuk apa? Untuk berziarah ke makam Rasulullah. Tujuannya bukan untuk umrah, tujuannya bukan untuk haji, tetapi karena Rasulullah menyatakan kerinduannya dan beliau juga rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian beliau melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Syam menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah demi untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian beliau datang berziarah ke makam Nabi. Beliau mengusap-usapkan wajahnya di tanah kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabarrukan, untuk bertabarruk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tanah itu tanah yang menempel dengan badan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan itu. Bilal bin Rabah melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke makam Rasulullah dan bertabarruk di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang Wahabi juga nggak tahu hadis ini mungkin, atau pura-pura tidak tahu seperti yang tadi kita sampaikan. Padahal hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan dari orang Wahabi kepada kita untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sesungguhnya adalah karena mereka mengharamkan tawassul, tabarruk, istighosah. Itu sebenarnya permasalahan awal yang menjadikan mereka membabi buta, melarang orang untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal begitu banyak ayat atau satu ayat yang tadi kita baca yang menjadi pembahasan kita yang menjelaskan tentang bolehnya berziarah ke makam Rasulullah. Jika kita melakukan dosa, kemudian kita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana kita meminta ampunan kepada Allah, maka Rasulullah akan memintakan ampunan untuk kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang disebutkan dalam ayat itu. Sementara kemudian ada hadis yang menjelaskan kalau kita akan mendapatkan syafaat apabila kita berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang yang disyariatkan, bahkan sesuatu yang disunnahkan. Bahkan ada hadis lain, waktu sudah habis, secara singkat ada hadis lain bahwa nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun. Dan turunnya itu di mana? Turunnya itu di Syam, turunnya di Menara Putih
sekarang di sekitar di Damaskus. Kemudian diriwayatkan dalam hadis itu Nabi Isa alaihissalam melakukan perjalanan jauh menuju ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat itu Nabi Isa mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi membalas salam dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini ada hadis riwayat yang menunjukkan itu. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.